pengurus Parubaya juga, kita akan mengadakan pelatihan pengurusan jenazah. Karena disadari atau tidak, banyak kesimpangsiuran bagaimana kita bisa mengurus, melaksanakan kaifayat, bagaimana kita menghadapi jenazah. Insya Allah nanti ada koordinasi dari pengurus RW untuk itu. Mungkin dari saya ada sedikit tambahan. Selain tadi bagaimana ketika kita bertindak, ketika ada salah satu saudara kita atau keluarga kita yang wafat, untuk mulai dari acara pemandian, pengkafanan, penyolatan, dan pengumpulan, ada banyak mungkin beberapa hal yang sering kita agak keliru, bukan keliru bahasanya, mungkin karena tidak terbiasa. Harus kita pahami bahwa yang pasti dari satu keterangan harus kita hati-hati dalam pertama pemandian. Dalam pemandian itu harus hati-hati dalam membuka pakaian yang sedang dipakai. Kalau pakaian itu memungkinkan untuk dibuka dengan keseluruhan tidak masalah. Kalau tidak, langsung digunting aja semua. Digunting langsung ditutup dengan kain tertutup. Yang kedua, ada dalam proses pemandian itu kehati-hatian dari para ulama, karena keterangannya satu, air yang mengenai jasad jenazah rasanya seperti cambukan cemeti di badan jenazah, sangat sakit. Jadi harus hati-hati dalam pemandian. Makanya kalau pemandian itu dari air langsung dari keran atau dari selang atau dari gayung itu ditahan oleh tangan, mulai dari arah wajah sampai ke kaki, baru nanti tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Ada yang harus kita pahami, perbedaan kita menangani jenazah. Kalau saya pribadi sering melihat sebelum pemandian itu jenazah didudukkan, karena katanya mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di anus. Cuman di satu keterangan lain, ketika kita mengatakan tentang sakit, tetesan itu sakit, itu akan lebih sakit ketika kita membangunkan jenazah. Jadi mana yang baik yang harus kita lakukan? Terserah bagaimana kita bisa. Cuman kalau dari saya pribadi, silakan dipijat dengan halus di bagian perut kanan kiri dan bagian lambungnya. Jika ketika kakinya diangkat kanan kiri terlihat ada kotoran, kalau tidak ada tidak masalah. Jadi sebelum memandikan memang harus kotorannya dulu yang dibuang. Kalau bisa nanti kita persiapkan sarung tangan karet, sarung tangan yang biasa dipakai di puskesmas ini. Kita biasakan itu. Jadi jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menghindari segala sesuatu, kita bisa lebih aman. Karena untuk membuang kotoran itu memang harus. Yang kedua, ketika ada rambut, terutama untuk ibu-ibu ya, ada rambut yang rontok ketika memandikan, itu harus dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu wadah, nanti dikuburkan. Di satu kebiasaan, ada orang juga yang memotong kuku, ada kukunya yang dipotong, baik tangan atau kaki. Tapi itu sebenarnya nggak masalah. Kalau kita dengan cotton bud bisa membersihkan bagian dalam kuku, cukup dibersihkan saja, tidak perlu dipotong. Karena rasa sakit itulah yang harus kita rasakan. Jangan sampai, karena ini maksudnya ke masih khilafiyah, perbedaan pemahaman. Kalau saya pribadi lebih memandang jangan menyakiti mayat, karena ketika kita menyakiti mayat saat wafat, sebagaimana halnya kita menyakiti seseorang sedang hidup, sama juga sakitnya. Itu dari sisi pemandian, sekedar gambaran besarnya. Yang kedua dari pengkapanan. Nanti pemandian kita biasakan agar kita tahu menyediakan air. Sebetulnya air dari keran itu lebih bagus agar tidak terciprat dengan najis dari bekas pemandian. Tapi kalau kita bisa sediakan ember tidak masalah. Satu ember bersih untuk pemandian pertama, satu ember dengan pewangi bunga-bunga, atau sekarang masih ada sabun, pakai sabun. Yang ketiga dengan kapur barus.
Nanti ada tersedia, ada kita biasakan itu. Berikutnya adalah ketika pengkapanan. Intinya adalah yang Rasulullah SAW katakan, kalau cukup 1 lembar, kalau mencukupi 1 lembar sudah cukup. Kalau mayatnya katakanlah anak-anak atau dewasa yang agak kurus gitu, nggak masalah, 1 lembar cukup. Tapi kalau diperlukan, boleh menambahkan 2 menjadi 3. Yang penting ganjil 3. Kalau masalah baju dan celana itu masih perselisihan paham. Belum tidak mutlak harus ada baju dan celana. Kalau tidak memberatkan silakan pakai. Kalau memberatkan, mencari keumuman lebih baik 3 lembar sudah cukup. Yang berikutnya untuk mengikat itu harus dibiasakan juga, karena hubungan yang mengikat itu nanti dengan membuka ketika di liang lahat. Jadi mengikat itu sekedar ikatan yang tidak membuka kain kafan, jadi bukan ikatan yang mati. Jadi ikatan itu akan mudah dilepaskan kembali, karena tidak terbiasa keluarga mengikat, membantu mengikat, ikat itu sampai mati. Akhirnya di liang lahat kerepotan. Ikatan dilakukan biasa, hitungannya ganjil, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Mulai dari kepala, leher, dada, tangan, bawah perut, lutut, dan kaki, pergelangan kaki. Ada satu kejadian, jika mayat itu tidak, matanya ketika awal meninggal itu tidak bisa ditutup, silakan ditutup dengan plester boleh, pakai tutup kapas boleh. Kalau mayat itu masih mengeluarkan air atau darah, silakan tutup lubang hidung atau mulut atau kupingnya dengan kapas boleh. Kadang-kadang ada mayat yang tangannya, pergelangan tangannya walaupun sudah sedekat diikat. Itu jika mayat memang yang tangannya terbuka, silakan diikat. Tapi dengan ikatan jangan terlalu kencang. Ditutup dengan kapas, tangan kiri, kapas lagi, tangan kanan, kapas, baru tali. Baru ke kaki. Nanti kadang ada kakinya terbuka. Bisa diikat di pergelangan kaki sebelum dikaitkan, bisa di jempolnya, di jempolnya. Nanti bisa disesuaikan. Karena kita harus menghadapi segala kemungkinan, harus paham juga. Itu dalam pengkapanan. Dalam sholat mungkin kita akan membiasakan. Kalau saya dulu di kampung, kita setelah sholat Jumat itu sering membiasakan sholat goib, karena pembelajaran bagi kita semua agar paham. Kadang-kadang kalau di kampung kita menerima kabar ada tetangga kampung lain yang sudah wafat, gitu. Di hari Jumatnya kita adakan sholat goib. Sama mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam makanan dan penempatan dalam penyajiannya dari saya pribadi dan masyarakat. Apabila ada hilaf salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagi bapak-bapak, ibu masih ada keperluan, kami persilakan untuk melanjutkan ya. Bagi yang masih ingin berbincang atau karangan, insyaallah masih kami tenang. Kurang nggak, Dek? Dia ketemu sama kita. Coba kurang nggak? Kurang? Kurang nggak? Masih?
Udah. Cukup. Cukup. Wes kabeh. Yang bagi nggak dapat. Gampang itu kalau ibu-ibu. Gampang. Hah? Yang baginya. Sipus itu. Iya, tadi ada yang satu lagi yang belang. Memimpin doa dia. Minta makan dia. Kucingnya ikut dikir. Hah? Dim, kamu ngantuk, Dim. Ayahmu kesini ya? Oh iya, nggak nengok. Sehat. Ngantuk kamu. Waalaikumsalam. Ambil plastik sampah. Makan dulu. Nggak usah buru-buru. Mau langsung bongkar nggak, Pak? Hah? Sekarang? Salah, kita kita Pak. Itu dipinggirkan dulu, Dim. Makanannya dipinggirkan dulu sama rokoknya itu, nanti keinjak rokok. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan, Kak? Mau. Ada ambil makanan. Enggak. Lihat. Lihat. Umi, lihat. Lihat. Nanti. Ayah, ayah. Kalau makan duduk, makan duduk. Dimakan loh, jangan dibuang loh. Ayo, dimakan. Kalau nggak dimakan dibawa pulang. Nggak boleh dibuang-buang itu makanan. Dosa.